Halo teman-teman, bagaimana hari ini? Sudah bahagia atau belum? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas seberapa penting sih lingkungan positif untuk kehidupan kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap ada update video baru. Belakangan ini kita sering dengar berita mengenai lingkungan yang toksik di beberapa kondisi, seperti di kantor, di sekolah, atau bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Ya, sayang sekali ya, keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman malah justru menjadi tempat yang mencekam dan bahkan menyakitkan. Kalau kondisinya sudah buruk, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita memiliki cara masing-masing dalam menghadapi masalah yang ada. Ada yang memilih buat berani menghadapi, ada juga yang memilih buat menghindari masalah tersebut. Menurut seorang ahli, Andriani tahun 2019 dalam tulisannya yang berjudul Strategi Coping Stress dalam mengatasi problema psikologis, cara-cara atau strategi yang digunakan untuk menghadapi stres oleh setiap individu ini adalah pengertian dari coping stress. Salah satu cara untuk menghindari atau mengatasi depresi yaitu dengan memiliki lingkungan yang baik. Karena dengan kita memiliki lingkungan yang baik, kita akan mendapatkan energi yang positif dan dukungan yang positif untuk kita bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kamu pernah dengar nggak istilah bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri? Manusia itu termasuk makhluk sosial, sehingga manusia akan cenderung hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Karena manusia itu makhluk sosial, maka apabila kita mendapatkan masalah dalam hidup, kita akan cenderung membutuhkan dukungan sosial. Dukungan sosial seperti apa yang dimaksud? Berikut ada beberapa pengertian mengenai dukungan sosial dari beberapa ahli psikologi. Smith tahun 1994 menyebutkan bahwa dukungan sosial merujuk pada bantuan secara emosional, finansial, dan instrumental yang diterima dari lingkungan sosial dari individu tersebut. Ahli yang lain, Larocco tahun 1987 menerangkan bahwa dukungan sosial dapat diartikan sebagai salah satu dukungan emosional yang bisa dijadikan sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah. Sarason dan kawan-kawan tahun 1983 mengungkapkan bahwa apabila seseorang memiliki dukungan sosial yang baik dari lingkungannya, maka mereka akan memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, memiliki tingkat kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Dari beberapa ahli tersebut dapat diartikan bahwa apabila kita memiliki dukungan sosial yang baik di lingkungan kita, maka kita akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, emosi yang stabil, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dan terhindar dari depresi. Selain itu, dukungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis atau yang biasa kita sebut dengan psychological well-being. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan, misalnya oleh Harjo dan Novita tahun 2015, Ismail dan Indrawati tahun 2019, Lavasani, Nugroho tahun 2019, Pradana dan Kustanti tahun 2017, dan banyak ahli yang lain mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara dukungan sosial terhadap psychological well-being seseorang. Terus kalau memang lingkungan kita itu toksik, harus gimana? Biar bisa tetap punya psychological well-being yang baik. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan psikologis tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi selain dari dukungan sosial yang baik. Menurut Riff tahun 2008, kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yang tadi adalah dukungan sosial. Biasanya didapatkan dari emosi positif yang berasal misalnya dari keluarga. Namun, dukungan sosial ini juga bisa didapatkan dari teman, rekan kerja, atau siapapun yang berada dekat dengan kita. Yang kedua adalah tipe kepribadianmu. Jika kamu memiliki kepribadian yang terbuka, mudah bergaul, serta mampu mengontrol hubungan baik dengan orang lain, ini juga bisa menumbuhkan emosi yang positif, sehingga kamu juga bisa memiliki kesejahteraan psikologis yang baik juga. Yang ketiga, faktornya adalah usia. Biasanya usia berpengaruh dengan kedewasaan pola pikir yang menjadi aspek kesejahteraan psikologis tadi. Namun memang tidak semua yang memiliki usia cukup matang juga
memiliki kedewasaan pola pikir. Yang keempat, jenis kelamin. Menurut ahli Riff tadi, perempuan akan cenderung lebih mudah beradaptasi dengan kondisi dan lebih mudah dalam meregulasi stres yang dialami dibandingkan dengan laki-laki. Yang kelima, status sosial ekonomi. Apabila orang memiliki status sosial ekonomi yang baik, maka dia akan lebih terhindar dari stres. Coba ceritakan pengalaman yang kalian pernah alami yang serupa di kolom komentar. Dan kalau ada topik lain yang ingin dibahas, tulis juga ya. Jangan lupa follow sosial media Healthing di bawah ini untuk konten yang menarik lainnya. Like, comment, and subscribe YouTube Healthing, dan sampai jumpa di video berikutnya.